Makanya Pak Prabowo tak ingetin, Pak kalau mau memperbaiki Indonesia jangan hanya melihat dunia fisik. Dunia maya ini loh, ini masa depan anak-anak kita. Satu kritikan Prof yang menurut saya cukup tajam di luar dari infrastruktur, yaitu soal dirampasnya hak-hak kedaulatan digital masyarakat Indonesia di era 10 tahun Pak Jokowi. Apa aja tuh, Prof? Ya, saya selalu mengatakan begini, bahwa di luar sana ada Purbaya, ya, Menteri Keuangan yang mencoba untuk mengkoreksi masa lalu di bidang keuangan, di bidang ekonomi, di bidang ekspor impor, macam-macam lah, apa ini pajak dan sebagainya, dia mengkoreksi. Tapi yang mengkoreksi di bidang digital ini belum ada. Nah, maka saya sebagai orang yang pernah ada di sana, saya merasa bahwa ini perlu dikoreksi. Terutama tadi bahwa kedaulatan digital kita ini lemah sekali di depan negara-negara lain atau asing. Kalau Anda pergi ke 3T, daerah 3T, katakanlah di Maluku Utara, di Papua, sangat tergantung atau sangat dekat sekali dengan layanan-layanan internasional. Misalnya Starlink. Starlink itu mahal, tapi mereka butuh. Ketika orang pernah di Jakarta, pernah di Surabaya, terus kemudian balik ke Papua, balik ke daerah-daerah 3T, mereka ingin dong bisa nonton podcast, gitu kan. Mereka ingin dong bisa WA-an dan sebagainya, bikin main konten game segala macam. Di sana sulit karena infrastrukturnya terbatas, sangat sulit. Nah, itu akhirnya apa? Mereka menggunakan infrastruktur asing. Starlink masuk dan semakin berkembang. Ketika tahun kemarin saya riset tentang itu, Starlink itu dibayar pakai dana-dana BOS, dana-dana untuk pendidikan, dibayar dengan dana desa. Jadi program-program pemerintah pusat yang sampai ke daerah-daerah terpencil itu banyak yang dipakai untuk infrastruktur. Jadi infrastruktur kita yang dulu dikatakan pemerintah bangun tol langit, ya, itu banyak yang sampai sekarang belum bisa dinikmati. Bukannya Kominfo punya itu Bakti itu, Prof, yang membangun iya Bakti. Tapi kan Anda tahu bahwa Bakti itu kan sempat direkturnya juga bermasalah, ya kan, menterinya juga kena, kan masuk penjara, ya kan. Nah, itu akhirnya apa yang terjadi? Ini perlu teman-teman coba bagaimana di daerah-daerah 3T Emang tadi. operator kita nggak bisa masuk yang existing sekarang ke sana? Operator itu mau masuk kalau daerahnya itu menguntungkan. Secara ekonomi menguntungkan, mereka mau masuk. Bukankah mereka ada kewajiban untuk membuat pemancar atau segala macam di satu wilayah? Yang kewajiban negara, itu namanya Universal Service Obligation pemerintah. Justru ketika mereka itu sudah diambil sekian persen, sekitar 1,5% ya, saya lupa ya. 1,5% dari pendapatan itu kemudian dikelola oleh Bakti tadi, dikelola USO tadi. Lalu operator-operator itu merasa bahwa tidak punya kewajiban lagi karena dia udah bayar 1,5 itu. Akhirnya dia hanya mau datang atau mau mengambil wilayah-wilayah yang menguntungkan secara ekonomi, yang sudah memang pelanggannya banyak. Nah, akhirnya yang di pulau-pulau terpencil itu betul-betul tergantung dari negara. Sayangnya negara, ini baru saja yang kemarin ya, proyek strategis nasional dicoretin sama Pak Prabowo. Jadi infrastruktur kita ini masih banyak yang belum selesai. Akhirnya mereka masuklah Starlink. Masuk Starlink, ini dari bulan-bulan ini dari Cina juga akan masuk. Yang low Earth orbit itu akan masuk. Jeff Bezos juga mungkin akan bersaing ini sama-sama dari Amerika. Emang apa bahayanya Starlink maupun yang orbit dari China itu? Starlink itu kan bukan hanya sekedar satelit. Kalau satelit biasa, yang satelit geo ya, yang kayak punyanya katakanlah Satria atau ada satelit Garuda kalau dulu begitu ya, satelit punyanya Telkom. Itu dia harus punya landing rate, izinnya di Indonesia. Harus ada operasional di Indonesia. Kalau Starlink itu kan kayak flying BTS, tapi sekaligus flying ISP yang terbang begitu. Nah, itu nanti membunuh BTS, membunuh ISP, bahkan dia juga punya yang namanya platform. Platform dia sekarang katakanlah masih Twitter kan gitu kan. Itu kan otomatis berarti sehingga negara itu tidak mampu untuk
mengendalikan atau katakanlah melihat apa saja konten-konten yang ada di dalam traffic yang dipakai oleh Starlink. Berarti data semua lari ke dia? Data ke dia, infrastruktur di dia, itu yang namanya kita tidak punya kedaulatan digital. Percakapan semua, video, gambar. Ini, kedaulatan digital itu adalah kemampuan suatu negara terhadap kemampuannya untuk memiliki dan mengendalikan infrastruktur miliknya. Karena infrastruktur itu penting, termasuk tadi satelit dan sebagainya. Dulu kita mampu itu. Sekarang karena masuk seperti itu kan berarti kan tidak mungkin. Kemudian infrastruktur platform. Platform itu kan juga infrastruktur sebenarnya. Di luar infrastruktur telekomunikasi ya. Platform kita apa? Anak-anak cucu kita, kita saja misalnya anak-anak cucu kita aja tiap hari di platform. Di WhatsApp, di Google, di YouTube. Ini aja di YouTube nanti. Iya, di YouTube. Punya siapa itu? Bukan punya kita. Bukan punya kita. Data-datanya di mana? Data-datanya tergantung mereka dong. Dan karena memang regulasi kita memperbolehkan. Mereka ada di luar negeri. Akhirnya yang terjadi adalah data-data yang ada di Google, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, bahkan Shopee, bahkan yang itu adalah aktivitas kita sehari-hari. Tidak di negeri ini. Itu yang saya mengkritik itu. Ketika tidak ada di negeri ini, maka bisa dipakai oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk memprofiling kita maupun juga memprediksi kita, baik secara individual, kelompok, bahkan bangsa ini bisa diprediksi. Kecenderungannya apa, keinginannya apa, besok mau ngapain, kebutuhannya apa. Makanya jangan berharap bahwa ekonomi akan terus membaik kalau dunia digitalnya masih dikuasai oleh asing. Oh, sehingga kita kalau habis buka Google, terus kita buka email, kadang apa yang kita cari muncul tuh di email semua. Dan itu profiling berarti ya? Itu kan di profiling. Itu juga dipakai untuk memprediksi kebutuhan Indonesia untuk katakanlah untuk sandang apa, untuk makanan apa, untuk kebutuhan-kebutuhan apa. Mereka yang bisa menggunakan data-data itu akhirnya lebih kuat dan lebih cepat dong. Makanya jangan heran kalau misalnya produk-produk Cina itu seolah-olah tahu apa yang kita butuhkan dan harganya bersaing. Itu akan meruntuhkan ekonomi kerakyatan, meruntuhkan UMKM. Karena kita mengabaikan data-data yang tidak kita kuasai tapi ada di luar negeri. Dan itu mereka olah sebagai sebuah kekuatan untuk memprediksi, bahkan bisa mempengaruhi kita berperilaku seperti apa ke depan. Prof, bukan dulu ada kewajiban buat platform asing yang beroperasi di sini datanya ada di dalam negeri? Dulu ada itu sampai dibuat tahun 2012. Ya. 2012. Ada PP 82 tahun 2012 itu memang seperti itu, ya. Tapi itu juga belum semua mau ke sini. Iya, belum semua. Belum tapi semua prosesnya mengarah ke sana. Prosesnya mengarah ke sini. Sampai Telkom itu menyiapkan perusahaan-perusahaan cloud waktu itu. Saya kebetulan pernah jadi komisaris di anak perusahaan Telkom di era Pak SBY. Pak SBY. Tapi ketika berpindah ke Pak Jokowi, regulasi ini diubah bahwa data-data milik perusahaan-perusahaan privat, gitu kan, gampangnya begitu. Perusahaan-perusahaan swasta, termasuk asing maupun dalam negeri, boleh di luar negeri. Lari semua. Telkom marah sama saya, ini gunanya apa ini ada orang namanya Henry Subiakto komisaris kok PP-nya kok seperti itu. Saya udah berjuang untuk supaya itu tidak diubah, tapi ya ada kekuatan yang lebih besar mengubah itu. Dan itu akhirnya apa? Data kita tidak di sini. Yang ada di sini itu yang betul-betul karena mungkin keuntungan ada di sini, ada merah putih ada di sini gitu ya. Atau data milik instansi pemerintah. Itu di sini, karena aturannya memang masih mewajibkan. Makanya lalu dibuatlah pusat data nasional. Itu untuk instansi-instansi milik kementerian, minimal milik BUMN lah. Tapi kalau datanya warga semua udah dibawa ke sana. Data yang ada di perusahaan platform PSE asing atau PSE swasta, PSE privat itu boleh di luar negeri dan mereka ke sana. Kan diperbolehkan. Yang di dalam negeri miliknya pemerintah atau instansi tadi dikumpulkan di Cikarang waktu itu, PDNS, Pusat Data Nasional Sementara yang bocor. Jadi yang swasta-swasta itu di luar negeri karena memang diperbolehkan,
yang miliknya pemerintah, milik instansi di dalam negeri bocor, dibocorkan oleh kelompok-kelompok seperti Bjorka dan lain-lain itu, hacker-hacker itu. Dan kita tidak bisa apa-apa. Anda udah pernah tahu Bjorka ditangkap atau Lockbit ditangkap kan enggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Yang ditangkap ini kita Mirzani, gitu loh. Mungkin nanti yang ditangkap tuh orang-orang yang alamatnya jelas. Yang Anda kalau salah ngomong di sini bisa ditangkap, saya juga bisa ditangkap. Tapi kalau orang-orang yang tidak perlu kelihatan mukanya, tidak pernah muncul, kemudian tidak perlu tanggung jawab, bikin akun-akun anonim, bikin konten-konten ya konten-kontennya nggak perlu si pembuatnya itu identitasnya muncul, bisa ngerusak, itu malah nggak kena. Itu kenapa? Ya karena memang negara kita ini nggak punya kedaulatan digital tadi. Mau nyari, polisinya mau nyari dari mana? Itu kan kesulitan. Saya pernah lapor Bareskrim tentang akun anonim, akun yang followernya banyak, saya laporkan. Sebenarnya saya itu ngetes Bareskrim bisa nggak? Laporan dia bilang hanya kami nggak bisa karena kalau mau nangkep orang juga nggak mungkin kan? Ini siapa? Artinya apa? Artinya memang negara ini seringkali tidak mampu untuk menegakkan hukum, gitu loh. Termasuk sebenarnya kalau mau kita lebih fair, kita juga belum mampu untuk take down langsung. Jadi kalau misalnya take down judi online, itu bukan pemerintah yang take down. Itu siapa? Tapi kalau dia ada di situs, pemerintah bisa minta kepada perusahaan-perusahaan ISP tadi. ISP-nya yang kemudian pemerintah itu ya kirim email ke ISP, tolong ini di take down, ini di take down kan gitu kan. Jadi baru mereka yang take down. Mereka yang take down. ISP di Indonesia ini ada sekitar 1.400 sekitar 1.400 perusahaan. Jadi ada yang gede-gede kayak Telkom itu kayak punya ada yang gede-gede ya punya Telkom, punya Telkomsel, punyanya Indosat yang gede-gede. Tapi ada yang kecil-kecil di daerah-daerah. Itulah kenapa situs judi online nggak bisa diberantas, salah satunya karena itu. Salah satunya karena itu, tapi juga situs judol ini seringkali ada di platform global. Misalnya, saya kemarin tuh buka Twitter aja. Twitter tuh ada akun, gambarnya wanita cantik, saya buka. Nanti kalau dicari di Twitter. Itu ternyata di dalamnya itu judul permainan judi online dan sebagainya. Nah itu nggak bisa di take down kecuali yang take down Twitternya sendiri. Gitu kan? Nah Twitter itu dia independen secara internasional. Yang minta supaya akun-akun yang ada di Twitter itu di take down, konten di take down tuh ratusan negara Mas, tidak hanya Indonesia. Jadi misalnya yang minta Malaysia minta, Saudi Arabia minta, Indonesia juga minta. Karena kan mereka kan tiap-tiap negara punya masalah sendiri-sendiri kan kontennya kan. Sehingga sebenarnya bukan kita langsung take down. Ini perlu dijelaskan ke publik. Biar publik tahu publik tuh nggak ada namanya pemerintah langsung take down sendiri tuh nggak ada. Pasti minta tolong. Dia hanya kirim email ke perusahaan ISP. Nah, kalau ISP bisa men-take down itu yang situs-situs. Ada situs bisa di take down. Kalau ini saya lagi buka aplikasi sport bola. Begitu kita buka langsung win bla bla bla, menang pertama di Indonesia, dapat 50 juta. Itu platformnya dari mana? Asing. Itu nggak bisa juga pemerintah langsung blokir, nggak bisa. Tapi dia harus minta kepada platform asing ini. Itu. Nanti tergantung platform asing itu. Makanya dulu kan platform ini harus daftar. Daftar ke pemerintah. Supaya bisa dihubungi, bisa dikirim email, supaya bisa ditegur juga gitu loh. Tapi pemerintah itu nggak punya kemampuan untuk blokir langsung. Kemampuannya hanya menghubungi, kirim email, ketika tidak dilaksanakan, nah dia baru memberikan peringatan. Ini Prof, saya ketik di Google ya, saya ketik satu kalimat yang memang udah terkenal gitu, gacor atau apa, itu semuanya muncul di sini loh Prof, dengan situs-situsnya. Iya. Ini nggak bisa kita take down. Itu yang saya katakan negara kita tidak memiliki kedaulatan digital. Jadi apa yang mesti dilakukan biar kita punya kedaulatan digital? Pertama kesadaran dulu dong. Ini bapak-bapak atau kita ini yang nasionalisme tinggi kan banyak nih. Banyak. Yang mau angkat senjata kalau pulau kita ada yang direbut asing kan begitu.
Wah, kalau pulau direbut asing, pokoknya sejengkal tanah itu darah akan kita teteskan kan begitu. Tapi ini dunia digital kita, yuridiksi tapi yuridiksi yang ada di dunia digital, itu hukumnya yang berlaku bukan hukum Indonesia, setengahnya begitu. Dia baru berlaku hukum Indonesia kalau orangnya itu memang muncul, orangnya ada identitas tadi. Bisa dicari di dunia fisik sama polisi. Bisa digerebek ya? Bisa digerebek. Itu harus hati-hati kalau gitu. Tapi persoalannya adalah justru terjadi inequality, ketidakadilan. Orang yang berani muncul secara terang-terangan, ngeritik pemerintah, karena undang-undang ITE, Adil Fitru itu kan. Sementara yang sebenarnya benar-benar melanggar, bahkan membahayakan kedaulatan negara dan sebagainya, adu domba dan sebagainya, tapi pakai akun-akun yang tidak jelas itu aman-aman saja. Inilah akhirnya apa? Mengajarkan kepada rakyat, kepada anak-anak muda, kepada Gen Z, udahlah jangan jujur. Jadi sistem kita ini mengajarkan kepada anak-anak untuk jangan jujur kalau di dunia digital. Supaya bikin akun yang abal-abal. Jadi makanya banyak orang punya second account. Yang satu yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus untuk yang ngerti-ngerti, yang hajar-hajar. Iya, yang satu yang asli itu untuk pencitraan. Kayak Pak Jokowi kan begitu. Yang tidak asli baru itu untuk yang benar-benar istilahnya itu digital rich, kemarahan di situ. Ngomong jorok di situ. Itu yang terjadi. Jadi tadi kan berarti sebenarnya kita nih udah dijajah secara digital ya. Jadi bukan cuma sejengkal tanah kita. Udah setengah tanah digital kita udah dikuasai oleh mereka. Kalau data sudah ada di sana itu dijajah atau tidak? Iya, dijajah. Dengan data yang ada di sana berarti semua perilaku kita bisa diketahui, bisa diprediksi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di wilayah tempat anak-anak kita hidup, termasuk kita hidup, yaitu dunia digital. Kan sekarang ini kita hidup di dunia digital. Sekolah sudah pada online kan begitu, cari kerjaan atau bekerja di online. Itu banyak yang tidak menggunakan regulasi dan tata nilai Indonesia. Berarti kita dijajah enggak? Iya. Kita di rumah ngasih tahu anak-anak kita jangan membuat malu gitu. Keluarga. Harus jaga kesopanan dan sebagainya. Tapi di dunia digital dia dihadapkan dengan begitu banyak pornografi, caci maki, judi online, penipuan online, gambar-gambar seksual, gambar-gambar yang tidak pantas ataupun juga macam-macam. Tata nilai kita tidak berlaku seolah-olah di situ. Iya, jadi serem ya. Loh memang iya. Jadi kalau Anda punya anak, Anda sekolahkan di pesantren atau sekolah yang baik, ya dia 4 jam dilatih dengan kebaikan. Pulang dari sekolah dia pegang HP, itu bisa isinya hutan belantara semua. Dan itu bisa lebih intensif katakanlah mengkultivate, menanamkan hal-hal yang bertentangan dengan yang dipelajari di sekolah. Ya, itu yang hasilnya. Makanya di Jepang saja itu risetnya dari Times Japan, jadi majalah di Times di Jepang, itu banyak kekhawatiran di Jepang bahwa anak-anak muda di Jepang itu mengalami perubahan-perubahan yang drastis. Karena yang dulunya anak-anak muda itu menghormati orang tua, menghormati guru, disiplin. Itu kan orang Jepang kulturnya begitu. Sekarang banyak perubahan. Karena apa? Hampir sama. Ini fenomena global. Apalagi pakai AI. Di kita juga begitu, Prof. Iya ada loh. Anak yang bahkan udah berani melawan orang tuanya seperti dia bermain di dunia digital. Nanti ke depan akan semakin rusak. Makanya Pak Prabowo tak ingetin, Pak kalau mau memperbaiki Indonesia jangan hanya melihat dunia fisik. Dunia maya ini loh, ini masa depan anak-anak kita. Sudah ada Purbaya belum di situ, di dunia maya gitu loh. Yang Purbaya dunia maya siapa ini Pak? Purbaya siapa? Pak Purbaya memang mau ngajarin cyber security dia di Kominfo. Tapi yang bukannya itu, tapi coba warisan-warisan ini kita udah punya kedaulatan. Jadi kita perlu Purbaya di dunia digital ya? Bukan Purbaya Pak Purbaya, iya, tapi orang yang punya karakter seperti Purbaya, jujur, berani dan terbuka begitu loh. Bahwa dunia ini adalah kalau warisannya masih seperti sekarang di mana asing itu menguasai dan apalagi bukan hanya konten dan itunya tapi sampai ke infrastruktur tadi kan. Iya. Siapa sih yang ngundang Elon Musk ke Indonesia?
Yang kemarin tepuk-tepuk terus foto pada di belakangnya Elon Musk itu siapa sih? Saya ngeritik ya. Terus terang saya itu dulu minta, waktu itu saya selalu ngeritik lewat Pak Mahfud ketika waktu Pak Mahfud Menko Polhukam. Pak, jangan sampai masuk itu Pak, apa ini Starlink itu. Karena apa? Nanti akan mendisrupsi perusahaan-perusahaan nasional kita. Telkomsel, Indosat, yang orang baru teriak-teriak Indosat kemarin itu bisa mati, Pak. Padahal mereka udah bangun infrastruktur di sini. Bangun infrastruktur. Karyawan udah semua di sini segala macam ya. Kalau nanti semua orang bisa HP-nya dihubungkan ke satelitnya, low Earth orbitnya punya Elon Musk atau punya Jeff Bezos atau punyanya Cina, dan harganya lebih murah dibandingkan kalau kita langganan punyanya Telkom dan lain-lain. Ya lama-lama mati kan. Berarti apa? Perusahaan-perusahaan nasional itu terancam. Apa sih yang diberikan Starlink buat kita, Prof, sampai diberikan izin pajak apa karyawan? Kalau masyarakat sih ya hanya yang penting kan ya tadi di daerah-daerah terpencil itu ketika dia nggak bisa pakai internet, ujian nasional harus pakai internet, akhirnya guru-guru itu membayar Starlink urunan untuk supaya anak didiknya bisa. Maksud saya gini, Prof. Ketika ada perusahaan multinasional atau perusahaan luar negeri mau masuk ke Indonesia, kan biasanya ada persyaratan. Dia harus punya karyawan, dia mesti punya kantor pusat di sini, dia harus bangun infrastruktur di sini, data di sini. Tanya sama Pak Luhut karena dia yang mengizinkan itu waktu itu. Deputi-deputinya yang waktu itu mendesak teman-teman dari Komdigi, Kominfo waktu itu. Karena Kominfo minta supaya ini harus ada landing right-nya. Ya. Itu minta, itu kayak satelitnya siapapun ya. Itu kalau mau masuk Indonesia harus punya landing right. Nah, dia ini kan bukan hanya landing right, tapi dia kan juga kalau dia jadi ISP, tadi kan ISP kan, harus izin ISP dong. Nah, sama gitu. Perlakuannya dengan yang lain. Tapi kan ini tadi sekali lagi waktu itu berharap bahwa Elon Musk masuk bawa Tesla bawa sini. Ini kan ternyata gitu. Gagal tuh Teslanya. Mana sekarang? Pindah ke Vietnam. Iya. Iya, karena apa? Ya dia merasa bahwa di sini mungkin tidak cocok begitu kan. Di sini hanya pasar saja, bukan untuk produksi. Oke, Prof.